Iya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam yang kami hormati Ibu Isnaini Ramadan selaku fasilitator dan teman-teman sekalian. Kami banggakan para peserta Latsar CPNS Kabupaten Toli-Toli. Alhamdulillah malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan pembimbingan secara online meskipun di tengah aktivitas yang begitu padat. Yang ya saya dengan Bu Isna baru setengah jam yang kemarin itu kita sudah sandar kapal dari Bangkai Kepulauan sampai di Luwuk dan sekarang masih dalam posisi di Luwuk. Kita aja belum sampai di hotel ini. Jadi nanti kalau misalnya ada hal-hal yang terkait dengan signal dan sebagainya mohon dimaklumi karena dalam posisi perjalanan. Tapi mudah-mudahan tidak ada kendala. Baik, kurang lebih 2 JP pembimbingan ini akan dilaksanakan kepada Ibu Isna, kami silakan. Terima kasih Pak Ahmad. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah alamin. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Saya minta maaf sebelumnya karena jadwal kita yang tadi sekiranya pagi hari ternyata diundur sampai malam hari ya. Mudah-mudahan teman-teman adaptif cepat menyesuaikan ya. Baik, teman-teman sekalian, untuk pembimbingan kita pada hari ini saya akan fokus kepada tahapan kegiatannya, kegiatan dan tahapan kegiatannya. Jadi kita mencoba menyempurnakan kegiatan dan tahapan kegiatannya. Jadi saya mengevaluasi dari angkatan sebelumnya itu rata-rata di tahapan itu outputnya itu tidak kelihatan. Jadi outputnya tidak terukur. Jadi dia tidak berupa. Jadi karena gini, ketika outputnya tidak terukur, nanti teman-teman khawatirnya susah membuktikannya. Nah, sementara untuk implementasi nanti ini kita adalah fokus ke pembuktian. Ya, jadi memang saya harus fokus kepada tahapan itu dan tahapan ini benar-benar bisa dibuktikan ya. Oke, jadi tidak hanya melulu dokumentasi. Jadi kalau misalnya memang kegiatan yang memang fokusnya hanya bisa dokumentasi, mungkin bisa iya dokumentasi. Tetapi kalau dia sifatnya dokumen ya tidak bisa hanya dokumentasi ya. Oke, kita akan coba lihat dulu ya. Kita akan mulai dari Indah dulu. Silakan Bu Indah. Saya lihat dulu tahapannya, langsung ke kegiatan dan tahapannya ya deh ya. Nah, saya akan stretching dulu khusus pembimbingan kita pada hari ini ke kegiatan dan tahapan kegiatan. Ya, dimulai dari Ibu Indah, silakan. Terlihat Bu? Belum? Belum saya, dikit lagi, paling sebentar lagi. Oke, ya, lanjut. Coba lihat. Langsung ke tahapan kegiatannya Bu? Ya, Indah, kalau ini tak mungkin bisa ditambah selama masa kehamilan, mungkin agak sedikit rancu kalau tidak tambah masa. Coba saya lihat dulu judulnya tadi. Oh ya Bu. Peningkatan pemahaman ibu hamil tentang gizi selama masa kehamilan melalui edukasi. Ya, oke. Ini edukasinya yang kemarin berbasis apa ya, Indah? Edukasinya berbasis apa? Digitalisasi Bu. Digitalisasi. Oke, nanti ditambahkan saja peningkatan pemahaman ibu hamil tentang gizi selama masa kehamilan melalui edukasi berbasis digitalisasi, ya. Berbasis digital aja, enggak usah digitalisasi, berbasis digital aja. Enggak? Berbasis digital. Oh, ya. Iya. Tambah supaya dia bisa tujuannya, ya kan? Oke. Ya, Bu. Tambah masa ya, selama masa kehamilan, ya. Sama masa ya. Selama kehamilan rasanya agak kurang lengkap bahasanya, ya. Ya, ya Bu. Saya tahapannya langsung ke tahapannya.
ini Bu. Ya, oke. Nah, jadi bukan pertemuan ya, sayang, melakukan konsultasi dengan Konsultasi. pimpinan. Ya, jadi kalau dia pimpinan konsultasi, kalau dengan teman sejawat koordinasi, ya, Indah. Oh iya Bu. Ya. Nah, jadi hasilnya nanti itu hasil koordinasinya itu bisa dalam bentuk persetujuan, surat persetujuan. Jadi di situ misalnya kan melaksanakan konsultasi dengan pimpinan. Nah, kemudian outputnya selain dokumentasi bukan bahan konsultasi. Jadi di dalamnya itu ada nanti surat pernyataan dukungan atau surat pernyataan persetujuan. Ya kan atau itu tidak kan ini sudah implementasi nantinya ya. Jadi misalnya surat dukungan ya. Surat dukungan pelaksanaan aktualisasi. Itu bisa dalam bentuk surat. Nah, kemudian hasil konsultasi berupa saran dan masukan. Jadi saran dan masukannya ini nanti berupa notulen, Indah, nantinya. Jadi ada beberapa saran-saran yang disampaikannya. Jadi bisa saja juga buat seperti form pembimbingan. Nah, jadi di situ juga outputnya bisa formulir pembimbingan hasilnya nanti pakai formulir pembimbingan itu. Nah, jadi di situ hasil konsultasi berupa saran dan masukan mentor, ya kan? Atau masukan pimpinan. Nah, boleh. Nah, terus selanjutnya ya dokumentasi boleh, silahkan aja. Tetapi harus ada hasil konsultasi. Kemudian membahas rencana kegiatan meminta pembinaan. Ini tidak usah lagi. Jadi kalau sudah kita konsultasi sudah di situ tahapannya sayang di atas itu. Nah, nanti yang kedua kita bisa menyiapkan di sini melaksanakan koordinasi dengan siapa keterkaitan dengan ini. Kita mungkin bisa melaksanakan koordinasi dengan pihak posyandu atau orang desa. Nah, itu bisa di situ koordinasi ya, di situ bukan konsultasi, koordinasi. Melakukan koordinasi dengan jadi hasil koordinasi juga bisa dalam bentuk nanti apa saran-saran dan masukannya dalam bentuk notulen juga bisa berupa surat dukungan. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengidentifikasi kebutuhan edukasi. Ya kan, kita mengidentifikasi kebutuhan bahan kayak alat untuk mengedukasi. Nah, itu semua adalah tahapan-tahapan persiapan. Oke. Turun saya lihat lagi yang kedua. Yang ini tadi. Peningkatan pemahaman, kan ini pemahamannya toh melalui yang kedua tadi koordinasi ya. Iya. Koordinasi tidak usah dimasukkan jadi kegiatan. Nah, jadi di kegiatan itu apa saja sih yang mau dibikin dulu bahan konsultasi, menyusun edukasi, digitalisasinya melalui apa deh? Pakai apa? Nanti mau di-share nggak ke internet atau bagaimana? Mau di-share maksud saya ke YouTube kah? Mau di-share ke medsos atau bagaimana? Indah nantinya. Ke medsos nanti Bu. Ke medsos, ke akunnya Puskesmas Lau Lalang rencananya nanti. Sama akun pribadi. Oke, ke medsos ya. Jadi yang kedua adalah yang ini sudah kita buat kan itu berarti kita harus menyiapkan media edukasinya dulu, Indah. Kalau misalnya kita membuat video, ini kan dalam mungkin bentuk video ataukah bentuk poster digital, gitu. Nah, jadi misalnya yang pertama itu kan menyiapkan materi edukasi melalui poster digital. Nah, jadi tahapannya yaitu mencari referensi, kan tentu ya, mencari referensi untuk video, kemudian menentukan video maker yang akan digunakan, misalnya tuh menentukan video atau apa, kan gitu. Nah, kemudian membuat video, kemudian membuat video, kemudian menguji coba video, kan begitu deh.
Uji coba videonya selesai. Kita bikin lagi bahan edukasi yang lain, membuat edukasi melalui poster digital. Kan poster digital itu yang kayak saja yang tidak bergerak, kayak leaflet tapi dia digital. Yang biasa di-share ke WA itu loh. Ya kan itu poster digital namanya ya. Membuat bahan materi edukasi melalui poster digital. Gitu dianggap poster kan, itu poster digital namanya. Poster digital. Oke, baru kita buat tahapannya sama dengan di atas itu, menentukan referensi poster. Kemudian menentukan materi apa yang akan kita masukkan kan di dalam poster itu. Seperti tahapannya video juga sampai dengan menguji coba. Apakah kita kan pasti menanyakan kepada teman kita, apakah posternya bagus ya? Apakah cukup mengedukasi atau tidak mengedukasi? Itu maksud saya uji cobanya. Ya. Oke, itu yang pertama. Kedua, jadi tahapannya itu jelas. Kita buat dulu bahan materinya. Nah, setelah 2 dan 3 jadi, maka baru kita membuat insert itu masuk ke dalam, mengintegrasikan materi edukasi ke dalam media sosial. Nah, kan gitu. Media sosialnya, kalau misalnya media sosialnya itu ada Facebook dan WhatsApp, nanti tahapannya berarti masukkan dulu ke Facebook, kemudian masukkan lagi ke WhatsApp, nah kayak gitu. Jadi benar-benar tahapannya itu detail gitu. Ya, oke. Mengintegrasikan materi atau bahan materi edukasi melalui Facebook. Kemudian mengintegrasikan melalui WhatsApp misalnya, kan gitu ya. Nah, jadi ini bahasa-bahasa yang agak ilmiah sedikit ya, agak ilmiah sedikit ya, tidak. Oke. Kemudian setelah itu kan, setelah kita share, kita mengedukasi, kan ini ada peningkatan pemahaman. Nah, bagaimana caranya kita kita bisa lagi membuat evaluasi apalagi terkait dengan apakah masyarakat atau paham dengan apa yang ada di sini. Kita bikin survei saja. Kita membuat survei peningkatan pemahaman pengguna medsos ya, pengguna medsos terhadap edukasi, kan? Maka nanti yang pertama menyusun instrumen edukasi. Kemudian yang kedua mengambil survei ya, mengambil survei atau data. Kemudian menganalisis hasilnya. Nah, kemudian hasilnya nanti akan bisa kelihatan peningkatan edukasi itu. Karena ini peningkatan, Bu Indah. Jadi kita harus ukur apakah nanti pemahaman orang meningkat. Ya. Pemahaman orang meningkat atau memahami dengan apa yang sudah kita share. Nah, jadi kalau medsos juga bisa kita lihat dari viewer. Viewer itu berapa orang yang mengunjungi, berarti orang tertarik dengan edukasi itu juga bisa dijadikan evaluasi. Tetapi karena ini pemahaman, jadi harus dilakukan ada survei lah sedikit ya. Nah, jadi apakah kita bisa survei seperti ini, tidak perlu ada pretest, kita hanya survei begini, apakah pemahaman Anda meningkat setelah membaca edukasi ini? Nanti kan begitu saja bahasanya. Apakah pemahaman Anda bertambah setelah membaca edukasi yang telah saya sampaikan? Misalnya seperti itu aja nanti evaluasinya. Jadi tidak perlu lagi kita buat post test kayak anak sekolah. Nah, jadi cukup kita menanyakan saja langsung blitz gitu ke audiensnya, apakah ada peningkatan pemahaman terhadap apa yang sudah kita buat tadi, edukasi tadi, ya, kayak gitu ya, Bunda ya. Saya kira begitu evaluasinya. Nah, jadi pastikan bahwa tahapan kegiatan itu minimal 5 kegiatan. Setiap tahapan itu minimal 3 tahapan. Oke? Dan setiap tahapan itu harus terukur, ya. Harus jelas ukurannya. Ya, jadi kalau dia bentuk dokumen. Ya, kalau dia dalam bentuk poster ya poster digital, ya, gitu ya. Kalau output itu keluaran. Jadi kalau kita masukkan copy, hasilnya copy. Jangan nanti beda hasilnya gitu, ya. Oke, saya kira tolong dibuatkan penyempurnaan ya, Indah. Oke. Ya, Bu. Saya kira cukup untuk Ibu Indah. Terima kasih.
Makasih Bu. Oke, selanjutnya Rinaldi, silakan. Siap Bu, siap. Apa sudah terlihat Bu? Ya, sudah. Oke. Nah, nanti Rinaldi juga menyesuaikan seperti yang saya sampaikan ke Indah tadi ya. Kayak kita menyiapkan bahan konsultasi, bukan lagi menyiapkan bahan konsultasi, melakukan konsultasi atau melaksanakan konsultasi dengan mentor atau pimpinan tentang pelaksanaan aktualisasi, kemudian melakukan koordinasi dengan siapa, ya kan begitu, supaya hasilnya outputnya jelas ya. Kemudian mempersiapkan bahan. Jadi itu kan semua adalah persiapan-persiapan, ya. Menyiapkan bahan, identifikasi kebutuhan. Nah, itu semua adalah tahap-tahapan persiapan, ya. Yang kedua, coba yang kedua. Yang kedua, penataan arsip dokumen surat masuk dan keluar. Nah, koordinasinya enggak lagi. Jadi koordinasinya tadi sudah selesai di perencanaan Rinaldi ya. Nah, jadi penataan arsip itu dimulai dari menata arsip itu sendiri. Jadi boleh langsung mengumpulkan arsip dokumen surat masuk dan keluar. Oke, saya rasa oke. Yang kedua coba lihat tahapannya yang kedua. Yang kedua. Yang ini sudah Bu, yang kedua Bu. Iya, terus yang ke tahapan ketiga coba lihat. Jadi berkoordinasi itu nanti hilangkan saja. Langsung mengumpulkan arsip dokumen surat masuk dan surat keluar, kemudian memilah dokumen sesuai dengan klasifikasinya, kemudian menyusun coba tadi apa tadi kegiatannya? Saya miss tadi kegiatannya, coba lihat. Kegiatannya yang kedua, penataan arsip. Ini kan sudah ditata. Nah, jadi kalau belum ditata berarti karena di bawah itu saya baru di scanning saya lihat. Ini kan berarti belum penataan. Ini baru apalagi namanya seperti kayak semacam memilah arsip-arsipnya dulu ya berarti. Tunggu. Berarti nanti dokumen surat masuk. Ini lebih ke identifikasi kayak sepertinya deh. Masih mengidentifikasi dokumen surat yang akan diarsipkan, ya kan? Jadi di sini bisa mengidentifikasi arsip dokumen surat masuk dan keluar untuk ditata, kan itu untuk penataan arsip, kan gitu ya, Nadi? Enggak begitu? Siap Bu, siap. Iya Bu. Jadi yang pertama ketika kita arsip itu, maka di sini adalah mengelompokkan arsip surat masuk dan surat keluar. Dikelompokkan dulu ya, yang mana surat masuk, yang mana surat keluar. Nah, kemudian yang kedua, tentu pada saat kita mengelompokkan itu kita sudah mulai memberikan kode tidak kode. Diberi kode enggak pada saat kita mau tata? Atau enggak? Belum ada Bu, yang saya di sini belum ada saya berikan kode Bu. Jadi baru dikumpulkan dulu. Ya. Setelah dikumpulkan, di apa lagi? Ini Bu, mengumpulkan di bagian B, mengumpulkan arsip dokumen surat masuk surat keluar. Kemudian yang ketiganya, yang bagian C-nya, memilah dokumen sesuai dengan klasifikasinya. Mengumpulkan, apa bedanya mengumpulkan arsip itu dengan memilah? Apa yang membedakan? Saya mikirnya begini Bu, saya kumpulkan dulu semua, baru saya pilah-pilah. Jadi saya bagi dua kegiatannya. Atau mengumpulkan semua baru dipilah, lalu diapakan lagi?
setelah dipilah. Dipilah sesuai dengan klasifikasinya surat masuk dan surat keluar. Nah, baru Kemudian di kegiatan 3 baru mulai atau scanning. kasih lihat dulu deh, saya sampai ke bawah ya, nanti saya coba bantu. Coba lihat ketiga, membuat file scanning. Ini sebenarnya tahapan pembuatan. Coba lain setelah itu buat file scanning, mengintegrasikan domain arsip masuk ke dalam aplikasi Google Form. Google Form atau enggak dong? Google Form itu bukan Google Form, Rinaldi. Kalau berarti pakai Google Drive. Google Form enggak bisa menyimpan. Google Form itu hanya bisa kayak kita mau buat survei, ya kan? Jadi Google Drive kali maksudnya. Iya Bu, mohon maaf Bu, saya sebenarnya sebelum ambil judul ini saya sudah lihat-lihat di YouTube Bu. Saya sudah nonton di YouTube, dan Google Form ini dia bisa digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar. Kenapa saya pakai Google Form? Karena dari yang saya pelajari bahwa sistem mengklasifikasi di Google Form itu dia lebih baik daripada di Google Drive, Bu. Dia nanti terhubung dengan Google Drive, nanti dia Bu ada database-nya. Nanti akan ada database data surat, mulai dari tanggal, jenis surat apa semua, itu akan ada dia punya database yang tersimpan di Google Drive. Tapi dia tidak bisa menyimpan jadinya banyak kalau Google Form. Ya, mungkin dia hanya bisa menyimpan hanya sedikit saja, tapi kalau Google, maksudnya tujuannya berbeda, Rinaldi. Kalau saya ya, jadi dia tujuannya agak berbeda. Jadi kan seperti kalau kita mau membuat database itu sebaiknya lebih bagus kita menggunakan Excel sebenarnya, menyimpannya. Nah, nanti baru kita integrasikan ke Google Drive, kan begitu. Kan kita scanning kan, baru kita simpan. Kita simpan supaya simpanan-nya besar, penyimpanannya besar, kita pakai Google Drive yang misalnya premium ya, misalnya anggaplah berbayar. Sekarang ada premium yang 100 ribuan. Dan dia bisa menampung banyak ininya. Nah, kalau dia Google Form, itu sifatnya hanya dia misalnya gini, saya ambil misalnya ada surat masuk. Nah, itu bisa saya kasih masuk di surat masuknya itu, tetapi ribet. Akhirnya kita menggunakan juga banyak aplikasi, kan begitu. Terlalu banyak aplikasi yang kita gunakan. Sederhanakan saja, pakai langsung. Kalau misalnya nanti mau dimasukkan, misalnya anggaplah enggak usah Excel ya. Word saja kan disimpan picture saja kan, misalnya disimpan picture. Kan itu masuk ke dalam, kita kasih masuk di Google Drive saja barangkali, ya kan? Atau Dropbox, ya kan gitu ya. Kalau Google Form jarang dipakai, maksudnya ribet. Jadinya dia hanya mengumpulkan data saja. Kalau Google Form itu lebih fokusnya ke mengumpulkan data. Jadinya nanti jadi ribet. Akhirnya tetap pakai media penyimpanan, tetap juga. Walaupun kita pakai Google Form, tetap ada media penyimpanannya juga. Kan begitu. Kalau saya mending setelah di-scan, itu kan setelah kita scan, habis itu kita masukkan ke dalam apalagi dokumen picture kan, misalnya dokumen picture itu baru kita susunlah di Google Drive, kita buat dalam bentuk susun berdasarkan abjad. Ya kan? Atau kita berikan kodifikasi surat. Kan begitu ya, Rinaldi. Coba dicari penataan arsip. Ini kan lebih ke arsip dinamis ya. Kalau surat masuk, surat keluar itu arsip dinamis. Jadi sekarang sudah ada aturannya, Andri, terkait dengan arsip dinamis. Coba di-search dulu ya. Nah, ya itu kan ada. Kemudian coba lagi lihat di bawahnya yang kelima. Jadi Bu, lebih baik mungkin saya gantikan ke Google Drive saja Bu, supaya iya, kalau saya lebih baik satu kali kerja. Jadi dia nanti siap. Google Drive-nya. Artinya ketika
ketika dokumen arsipnya sudah jadi, kita filingnya saja, tidak usah jauh filingnya ke macam-macam aneh-aneh, keluar saja di filing. Nanti kita tolong integrasikan di Google Drive, ya kan gitu. Nah, kalau integrasikan, kalau ada biaya, mending premium kan, premium Google Drive kan nambah 100 ribuan saja sudah premium dia, Rinaldi. Jadi tidak usah lagi orang ambil dari situ, mending kita fokus ke klasifikasi surat itu. Kan kita berikan nomor, kayak kita bikin dan Rinaldi biasa kalau ada surat masuk surat keluar kan kita ada buku tuh. Ada buku surat masuk, ada buku surat itu aja yang sebenarnya didigitalkan. Kan begitu kan? Nah, lebih fokus ke situ. Jadi tahapan-tahapannya itu tidak berulang-ulang. Nah, coba. Jadi yang pertama tadi otomatis kan kita tata dulu secara klasikal ya. Bukan klasikal, apa istilahnya kalau non digital? Apa ya? Kita ulang-ulang ke atas dulu, ke nomor 2 dulu, saya lihat dulu. Nah, jadi di nomor 2 itu, oke. Nah, jadi nomor 2 misalnya mengidentifikasi dokumen surat masuk dan surat keluar. Nah, yang pertama yaitu bagaimana kita mengidentifikasi surat masuk, surat keluar melalui buku. Ya kan ada bukunya tuh, surat masuk dan surat keluar. Nah, setelah itu kita kumpulkan arsipnya. Ya kan, mengumpulkan arsip dokumen surat masuk dan keluar itu sesuai dengan yang ada di buku itu kan. Nah, setelah kita kumpulkan, baru kita kasih klasifikasi, kasih kode saja, kasih kode. Jadi pada saat kita menyimpan nanti, dia sudah ada kodenya. Ini masih manual toh, belum kita digitalkan. Masih dibuat manual. Oke. Setelah itu kan baru identifikasi itu kan ketiga ya. Tadi mengidentifikasi surat melalui buku, surat masuk dan surat keluar. Oke. Kemudian mengidentifikasi arsip mengidentifikasi arsip surat dengan memilah dokumen surat masuk dan surat keluar, ya toh. Nah, kemudian setelah kita pilah, baru kita susun dan memberikan kode, ya secara manual masih. Oke, memberikan kode secara manual. Nah, nanti setelah habis itu yang ketiga, kegiatan ketiga, coba kegiatan ketiga. Nah, ini boleh nih membuat file scanning. Nah, jadi ini kita sudah mulai mendigitalkan ya. Oke, gini, membuat file arsip ya, membuat file arsip surat masuk dan surat keluar melalui digitalisasi. Nah, yang tadi itu masih identifikasi secara manual. Kalau ini sudah digital, Rinaldi ya kan? Siap. Nah, jadi membuat penataan arsip digital, ya kan? Penataan arsip surat masuk dan surat keluar atau mendigitalisasi, membuat digitalisasi arsip surat masuk dan surat keluar. Nah, scanning ini adalah tahapannya, ya kan? Nah, kan tadi kita sudah pilih. Nah, lalu kita scanning. Tahap pertama adalah men-scan. Oke, men-scan. Kemudian setelah kita scan, cari dulu pakai apa scan-nya, menggunakan media apa. Ini boleh yang pertama dulu menentukan alat untuk men-scanning. Ya kan sekarang ada beberapa aplikasi untuk men-scan nih. Apakah mau pakai scan kantor atau bisa ada aplikasi ya, bisa menggunakan aplikasi untuk scanning. Nah, ya kan. Kemudian tahapannya mau mirip sama dengan yang di atas tadi. Jadi membuat arsip manual, kemudian kita digitalkan di tahap ketiga. Ya. Kemudian ya setelah kita digitalkan,
Menyusun dan mengganti nama dokumen hasil scan sesuai dengan apa yang penting? Oh, oke. Oke, boleh. Nah, jadi tadi itu ya sudah berarti tadi ini sudah digitalisasi yang ketiga, ya kan? Ya, siap. Tadi yang pertama itu masih manual, kita manualkan, kita kode, kita identifikasi dan membuat arsip manual kan. Baru yang kedua kan sudah dia digital. Kemudian yang keempat, nah, baru boleh mengintegrasikan dokumen arsip ke dalam aplikasi Google Drive. Membuat LTK, lalu yang kelima evaluasi dan kita coba mengevaluasi apakah yang kita buat. Kita harus sosialisasi loh, ada sosialisasi terkait dengan arsip yang kita buat supaya orang sudah bisa menggunakan itu, ya enggak, Bernardi? Perlu ya? Perlu ya? Ya. Oh, ini ada. Jadi buat sosialisasi saja, sosialisasi. Uji coba aplikasinya. Oke, lalu yang keenam evaluasi. Jadi selalu ada evaluasi di hari. Oke. Evaluasi itu tidak kayak konsultasi lagi, tidak berulang-ulang konsultasi itu. Nah, jadi evaluasi itu yang pertama membuat instrumen evaluasi. Apakah dia bentuknya kuesioner atau survei? Nah, membuat instrumen kuesioner tentang misalnya manfaat dari arsip digital. Kemudian setelah itu mengambil data atau mengambil survei ya kan dari penggunanya, user itu kan. Kemudian setelah itu kita menganalisa data, kemudian hasilnya adalah hasil evaluasi kan gitu ya. Jadi tidak ada lagi konsultasi berulang-ulang. Konsultasi hanya satu kali saja di awal, di tahap pertama. Coba lagi, coba lihat. Di bawahnya yang C. Membuat laporan aktualisasi itu nggak usah, tidak masuk dalam aktualisasi kita. Ya. Nah, hasil evaluasi saja terakhir nih. Hasil evaluasi, siap. Hasil evaluasi ya. Oke. Nanti dibuatkan penyempurnaan ya, Rinaldi, nanti pertemuan selanjutnya kita bahas kembali. Oke? Atau boleh nanti di-share dikirim ke misalnya, nanti saya bantu koreksi lagi ya. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama. Purnama Resen gimana, Dek? Ya, Bu, boleh saya, Bu? Boleh, silakan. Ya, Bu. Tara. Berapa lama ya? Oh ya, udah. Oke, berkonsultasi dengan mentor dengan berapa? Oke, melaporkan koordinasi pembentukan tim kerja. Oh, ini ada tim kerjanya ya, Purnama, boleh juga. Oke. Bentukan tim kerja, oke. Baru menyiapkan rapat tim. Oke. Kalau rapat digabung ke atas saja, Purnama, untuk itu. Rapatnya digabung ke atas saja. Oh ya, Bu. Ke atas kan dia masuk di tahap persiapan saja. Oh ya. Kemudian menyiapkan
karena seperti ini yang tadi saya katakan, kalau keluar output itu kan keluaran. Nah, jadi apa yang kita kasih masuk kopi, ya keluarnya kopi. Jadi nggak lagi ada ini. Kalau tadi ada kegiatan di depan, kita gabung ke atas saja. Jadi di sini menyiapkan akun sosial, maka di sini hasilnya ya akun sosial, menentukan nama akun Instagram. Nah, segitu kan. Akun yang telah disepakati sudah sebenarnya, langsung saja, tidak usah lagi rapat. Kemudian menentukan layout dan desain yang akan digunakan. Kemudian di bawahnya tadi mengumpulkan bahan-bahan yang akan dipublikasikan di akun Instagram. Bahannya belum dibikin. Nah, kayak tadi saja saya ingin misalnya kan yang mau dipublikasikan. Kalau misalnya kita mau buat poster digital terkait dengan layanan informasinya itu. Nah, jadi harus ada kegiatan dibuat dulu medianya. Kecuali misalnya dia ini kan tidak mungkin mentah-mentah langsung dimasukkan SOP-nya kan pasti kita mau buatnya dalam bentuk apa? Apakah itu dibuatkan dalam bentuk video tutorial kah, ataukah dia buat kayak poster digital seperti tadi punya siapa tadi yang di Ibu, depan? berarti dia kan kegiatan tersendiri, Bu. Iya, dia kegiatan sendiri. Iya, Bu. Kegiatan sendiri? Kenapa kegiatan sendiri? Karena tahapannya beda. Misalnya kita mau bikin poster, kemudian kita mau bikin video, tahapannya beda. Kalau mau digabung bingung sendiri, ya kan? Nanti keluarannya jadi berbeda, outputnya jadi beda, ya kan? Terutama yang persis sama Indah tadi, mirip begitu. Jadi kita buat dulu poster digitalnya, kemudian kita buat apalagi video digitalnya. Nah, baru kita upload, kan seperti itu. Nah, itu tahapan sendiri. Kemudian sudah itu kan baru berarti dia belum masuk dalam mengelola sosial media, Bu. Nanti di akhir toh sayang. Nanti kalau misalnya semua medianya sudah siap, baru kita kelola kan gitu. Apa yang mau diupload kalau tidak ada medianya kan gitu deh, ya. Nah, jadi ada tahapan yang loncat. Jadi akhirnya dia pikir apa dan mau yang diuploadkan gitu ya. Belum jelas, harus terukur deh. Semua yang kita kerjakan itu harus terukur. Kenapa? Karena kita akan buktikan pada saat implementasi. Ya, oke. Ini mempublikasikannya ke mana? Jadi ini melapor ini tidak usah terlalu sering melapor, di atas saja satu kali konsultasi di atas. Ini Bu melapor ke Dinas Kominfo, Bu, untuk iya mendaftarkan akun. Koordinasi sayang, koordinasi. Oh, koordinasi siap. Iya Bu, tidak tahu kata-katanya ya. Koordinasi. Jadi kan ini kalau tahapan kegiatan itu dia menggunakan kata kerja. Ya toh, kata kerjanya dia mengkoordinasikan keterkaitan akun Instagram yang dibuat kepada Kominfo. Ini lagi kok disosialisasikan akun ini publikasi mensosialisasikan akun dibuat kepada rekan kerjaan stakeholders. Mensosialisasikan akun maksudnya akun yang sudah jadi, Bu. Jadi diwajibkan untuk teman-teman kerja untuk memfollow. Coba saja sayang. Uji coba tadi kan kita bikin dulu ininya ya. Medianya kan dulu mau dibikin. Habis itu kita uji coba atau kita kayak uji petik. Apa yang kita buat itu di share ke teman-teman. Bagaimana kemudian misalnya persepsi teman-teman kalau ini kita share. Ini sudah aplikatif nggak? Ini apa informasinya nyampe masyarakat atau tidak? Ya kan? Itu bisa saja. Nanti kita bisa buat juga dalam bentuk diskusi, forum diskusi terfokus, ya kan? FGD dalam bentuk kegiatan. Jadi kegiatan itu intinya sekarang semua kegiatan yang kita buat itu harus bisa nanti kita buktikan. Jadi kalau misalnya kita nanti melakukan fokus grup diskusi, berarti ada notulen hasil kesepakatan dari fokus itu, fokus grupnya, kan begitu ya. Jadi lebih bahasa-bahasanya itu adalah bahasa-bahasa kalau teman-teman biasa lihat Renstra ya, kayak begitu bahasa Renstra, bahasanya harus terukur ya. Oke, dan tadi yang lalu-lalu saya sering katakan bahwa kalau kita menyusun rencana kegiatan itu basisnya harus SMART, spesifik,
measure, terukur ya. Kemudian achievable bisa kita pertanggungjawabkan, reliable dan time bound, memiliki waktu yang sudah ditentukan. Jadi harus ukurannya jelas ya. Kemudian monitoring evaluasi nggak usah langsung evaluasi saja, boleh juga sih. Memonitoringnya melalui apa? Karena monitoring sama evaluasi kan jadinya apalagi beda ya. Kalau monitoringnya Berarti evaluasi saja, Bu. Ya evaluasi saja, evaluasi karena kalau monitoring evaluasi itu hanya boleh dilakukan 6 bulan biasanya, 6 bulan, 1 tahun. Nah, jadi tapi kalau evaluasi pelaksanaan itu bisa evaluasi manfaat, evaluasi bisa saja juga menggunakan testimoni. Boleh kita minta, dan misalnya review viewer atau yang follow itu saja bisa menjadi apalagi namanya, misalnya berapa masyarakat Toli-Toli yang memfollow Instagram itu sudah evaluasi, ya kan? Berapa orang berkunjung setiap harinya, apakah itu cukup informatif? Nah, tapi supaya itu lebih apalagi namanya, kita ya tadi sama dengan ini kita bikin survei, apakah informasinya cukup informatif, ya kan? Cukup mudah dipahami dan seperti itu. Nah, kita bikin semacam survei sederhana saja, bikin pakai checklist dan kita buatnya juga di Instagram, kita share. Tapi evaluasi selanjutnya juga bisa kita lihat melalui berapa jumlah masyarakat yang follow akun Instagram, ya. Oke. Nah, disempurnakan saja deh ya. Tadi saya sampaikan bahwa minimal 5 kegiatan, setiap tahapan minimal 3 tahapan, ya. Oke, Purnama nanti diperbaiki dulu deh, disempurnakan saja dulu, nanti baru kita diskusikan lagi pada pertemuan selanjutnya. Siap. Atau kalau memang ada yang bisa didiskusikan nanti bisa melalui live chat. Ya, boleh. Oke, terima kasih Bu Purnama. Ya. Ini berlaku buat semuanya ya. Yang saya sampaikan tadi masukan buat semuanya. Jadi nanti tidak semuanya juga menampilkan, tidak apa-apa. Nah, jadi nanti menyesuaikan saja. Nanti kalau misalnya sudah selesai, baru kemudian agak sedikit bingung-bingung, boleh berdiskusi, ya. Nah, oke. Kita lihat lagi sampai, kan waktu kita malam ini sampai jam 9.15 saja, ya, jam 9.15. Jadi gimana sampainya? Ya, makanya sampai di situ saja gitu. Siapa yang mau lagi? Coba raise hand. Doanya yang resen, semuanya resen kalau gitu. Karena yang duluan Heril ya, Heril aja dulu, Heril. Heril silakan. Terima kasih Bu. Iya. Sudah kelihatan Bu? Iya, oke. Tadi ini Heril, ini kok mentor sama pimpinan kan sama ya? Orang yang sama? Kalau di sini saya tidak Bu, kalau mentor kalau pimpinan itu kepala kantor Bu. Oh, itu disampaikan pimpinannya siapa, kan begitu, karena mentor kan juga pimpinan. Misalnya berkonsultasi dengan mentor dalam hal ini, subkoordinator apa misalnya kan, kemudian melaksanakan misalnya konsultasi juga dengan pimpinan Kasat Pol PP itu juga namanya konsultasi. Jadi kalau dengan pimpinan konsultasi, kalau dengan teman sejawat koordinasi atau stakeholder itu koordinasi. Jadi tetap konsultasi. Nah, jadi misalnya berkonsultasi dengan mentor dalam hal ini juga siapa gitu kan, berkonsultasi dengan Kasat Pol PP tentang apa begitu ya. Jadi semuanya bukan hanya dokumentasi tadi ya. Jadi hasilnya itu adalah hasil konsultasi yang melalui misalnya saran masukan ya, ada hasil konsultasi berupa saran masukan. Nah, itu dibuatkan dalam bentuk kayak notulen begitu. Jadi dia harus jelas pimpinan itu siapa, pimpinannya banyak. Ada kabit, ada jenjangnya kan, ada kabit, kemudian ada
subkoordinator, ya kan jadinya ribet ya jadinya. Nah, kemudian yang kedua, nah kan kita sudah berkonsultasi, sudah arahan. Ya, nah, jadi yang ketiga ini ya udah kita melakukan perencanaan itu, apa, menyiapkan bahan kah, mengidentifikasi kebutuhan terkait apa, begitu ya untuk ketiga, kegiatan yang ketiga. Jadi kalau yang kayak begini ini berulang-ulang, ya berulang-ulang. Nah, jadi kalau yang misalnya mau yang ketiga ini bisa saja berkoordinasi dengan teman sejawat, bisa, atau dengan rekan kerja. Nah, ini bisa nih yang ketiga, konsultasi 2, koordinasi 1, kan gitu. Nah, jadi tidak, ini kan jadinya akhirnya berulang-ulang tadi. Nah, jadi harusnya output. Yang pertama lagi diulang kayak gitu. Lagi ya tahap kedua, nanti diperbaiki saja. Tahap kedua coba lihat. Nah, inilah yang mencatat hasil diskusi, nggak usah mencatat hasil diskusi. Sudah tadi 3 saja sudah boleh ya, atau tambah 4, kalau mau 4 identifikasi kebutuhan saja. Jadi konsultasi, kemudian koordinasi, kemudian sudah menyiapkan bahan ya, kemudian apalagi ini membuat poster ya, membuat poster sosialisasi. Oke. Nah, minta saran ini enggak usah lagi, kan sudah di tahap di depan. Oke. Jadi ini yang pertama saran saya mengumpulkan referensi dulu, referensi. Yang pertama, mengumpulkan referensi poster sosialisasi. Ya kan? Nah, di dalam kita membuat poster itu kan tidak hanya edaran mentah-mentah yang kita masukkan, kita akan lihat juga aturan di atasnya. Kan surat edaran bupati itu kan sebenarnya paling bawah lah, regulasi yang di bawah ya. Pasti ada PP-nya, ada perdanya, ada perda di atasnya kan, begitu. Maka kita harus mengumpulkan dulu referensi ataukah regulasi, referensi dan regulasi tentang pemakaian tabung gas LPG. Nanti dicari dulu apa perdanya, kan gitu. Nah, kemudian membuat poster, oke, mencetak poster. Lalu coba yang di bawah lagi. Oke, jadi di sini tidak usah lagi berkoordinasi, membuat surat tugas, outputnya tugas kan. Lakukan apel persiapan pasukan. Siapa yang apel? Yang pimpin apel Bu, Danton Bu, komandan peleton yang akan turun kegiatan. Oke, bikin dulu situ membuat surat tugas pelaksanaan sosialisasi, ya kan? Pelaksanaan sosialisasi. Kemudian melakukan apa persiapan pasukan. Oke, baru melakukan, ya boleh sudah. Oke, di bawahnya. Tahap yang enggak, kalau selain menempelkan poster itu ada sosialisasi yang lain tidak? Ada Bu, melalui media sosial Bu. Kalau saran saya begini, dipisah tadi, kayak tadi kan dipisah. Jadi kita sosialisasikan gini, melakukan sosialisasi tadi mana yang ketiga tadi. Ini kan melakukan sosialisasi melalui visit melalui kunjungan ke pangkalan tabung LPG, ya kan? Visit. Nah, kemudian nanti tahapan untuk publikasi di media itu dipisah tahapannya. Karena outputnya berbeda, kan gitu ya. Iya Bu, sudah terpisah Bu ini kegiatannya. Coba lihat tadi. Tapi di kegiatannya itu ditegaskan melalui kunjungan, begitu Pak ya? Oke. Nah,
Oke, iya, dikasih perjelas saja berarti. Oke, baru yang kelima. Oke. Menyampaikan hasil pelaksanaan. Tidak usah lagi kalau evaluasi, tidak menyampaikan evaluasi itu kan membuat dulu instrumen evaluasi, sama semua begitu ya. Membuat instrumen evaluasi, kemudian mengambil data, kemudian setelah diambil data dianalisa, kemudian hasilnya. Kan begitu ya, semua evaluasi begitu tahapannya. Tidak ada lagi kita sampaikan ke mentor, tidak ada, kan kita baru mau evaluasi. Kegiatan kita evaluasi, ngapain lagi kita sampaikan ke mentor? Nah, masalahnya belum kita evaluasi, terus kita tanya lagi ke mentor, bisa marah mentornya, ya. Buat dulu evaluasinya, nanti kalau sudah ada hasil evaluasinya dan itu bisa dilaporkan ke pimpinan hasil evaluasinya, ya. Evaluasinya berupa apa? Survei atau apa? Kalau sejauh ini Musa belum terpikirkan dalam model apa. Ya, pikirkan aja dulu ya. Oke, kalau gitu ya dilakukan penyempurnaan aja Pak Heril. Oke. Ya, oke. Sesuai arahan saya tadi, semua teman-teman menyesuaikan ya. Oke. Baik, boleh silakan stop share soalnya masih banyak sekali rekening. Aduh. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ini Ibu Hasri Nuriana, ya. Secara cepat saja nanti ya, teman-teman masih bisa kok ini 15 menit selesai. Ya. Maaf Bu, salah share. Ya. Oke. Sudah kelihatan Bu? Oke, sudah. Ya, jadi outputnya itu nanti berupa hasil ya. Output hasil itu misalnya kayak semacam hasil koordinasi. Output itu kan berupa hasil keluaran. Misalnya surat dukungan mentor tentang pelaksanaan kegiatan kegiatannya itu ditulis, tidak usah aktualisasi, kan kita tidak tahu apa aktualisasinya kan. Nah, jadi ada surat dukungan mentor atau hasil konsultasi mentor ya. Nah, tergantung apa yang kita harapkan dari hasilnya konsultasi itu. Tetapi dia harus sudah berupa dokumen ya. Kalau kita hanya mengatakan mendapatkan arahan, berarti kan itu tidak bisa kita buktikan. Kalau cuma arahannya bagaimana? Kan gitu. Jadi harus ada output hasilnya. Ya. Konsultasi dengan direktur terkait aktivitas yang dilakukan. Nah, sama ya outputnya. Kalau ya, yang di sini ada pembuatan SOP, Bu, bisa? Pembuatan SOP di sini, Bu, dari hasil konsultasi. SOP nggak bisa. Untuk pelaksana tidak punya kewenangan membuat SOP. Penerapan ya. Tapi kalau membuat SOP-nya nggak bisa. Ya, kalau petunjuk teknis oke. Iya. Nah. Melakukan koordinasi dengan bidang sarana. Oke, nah di sini hasil koordinasi. Nanti jadi hasil koordinasi kita buktikan dengan nanti ada beberapa kayak notulen gitu ya. Apa saja hasil koordinasi kita nanti dengan bidang sarana dan prasarana. Ya, Hasri? Ya. Ibu kan nanti hasil koordinasinya ini jadi kayak peta arah di mana saja ditempatkan itu petunjuk. Bisa di situ, Bu? Hasil koordinasinya petanya bisa nanti ditulis dalam bentuk ini saja kayak notulen begitu hasilnya toh hasilnya misalnya kita pertemuan dengan siapa di bidang siapa kemudian siapa yang mengarahkan nah supaya itu nanti jadi boleh juga nanti dalam bentuk surat dukungan ya mendukung untuk memberikan arahan terkait lokasi pemasangan petunjuk arah jadi nanti dia bisa outputnya dalam bentuk dukungan ya Oke. Tadi SOP mau ditaruh di mana? Maksudnya SOP apa, Dek? Enggak, Bu. Ini kan jalur, ini petunjuk arah jalur evakuasi juga sebenarnya
harus ada SOP tentang hal itu, tapi di rumah sakit juga belum ada Nggak usah SOP-nya. SOP, nggak usah SOP, petunjuk teknis saja. Oh, Juknis, petunjuk teknis. petunjuk teknis. Tapi dibikin tahapan baru lain. Ini tahapan. Jadi kasih tahu aja, bukan di sini tempatnya, di sini. Lain. Keluar dulu di sini. Ya, Bu. Jangan ditulis itu, nanti lupa. Hapus saja ini, hapus. Ya. Kasih di bawahnya identifikasi kebutuhan. Membuat petunjuk teknis di tahap ketiga berarti. Jadi yang ketiga membuat petunjuk teknis. Oh, kalau ini ada kan membuat petunjuk arah jalur evakuasi. Di sini saja boleh. Mencari referensi setelah dijadikan tahapan saja. Setelah mencari referensi, yang kedua menentukan desain petunjuk arah. Di sini membuat petunjuk yang ke tahapan setelah referensi. Tahapan kedua. Ya kan? Jadi yang kedua itu berarti membuat petunjuk teknis arah jalur evakuasi misalnya ya. Jalur evakuasi khususnya di RSU, hanya di RSU misalnya kan, petunjuk teknis arah jalur evakuasi RSU Haji Subaidah Bantilan gitu. Jadi harus jelas di mana itu ya, karena kan orang masing-masing punya beda-beda petunjuk teknisnya. Ya. Nah, itu baru. Tapi kalau mau bagus, ini dibikin kegiatan. Jangan tahapan kegiatan, dibikin kegiatan sendiri. Jadi bisa setelah identifikasi kebutuhan kita bikin kegiatan sendiri. Kegiatan sendiri yang pertama adalah membuat apalagi namanya petunjuk teknis. Nah, yang pertama tadi mengumpulkan referensinya, kemudian melakukan diskusi bersama tim, fokus diskusi tadi beserta tim untuk merumuskan tadi untuk merumuskan petunjuk teknisnya. Kemudian uji petik petunjuk teknis. Nah, kemudian setelah itu baru kita membuat petunjuknya sesuai dengan juknis kan gitu. Nah, itu bisa jadi tahapan. Ini pilihan saja, Ibu Hasil mau jadikan tahapan atau mau jadikan kegiatan. Nah, kalau jadi kegiatan dia bisa lebih banyak kegiatannya jadinya. Bagaimana? Nanti bisa konsultasi dulu ke mentor ya. Sampaikan ke mentor saja. Nanti kalau mentor minta pertimbangan mentor, apakah saya bikin petunjuk teknisnya ini terpisah ataukah saya gabung saja di tahapan ya. Nanti Ibu Hasri sampaikan ke mentor ya. Kalau saya sih sebaiknya dipisah, tapi kalau mentor bilang satukan aja enggak apa-apa, satukan saja. Ya, jadi bukan SOP. SOP itu ada regulasinya, ada yang atur ya. Jadi SOP itu harus divalidasi. Kalau petunjuk teknis tidak perlu, cukup mentor saja validasi sudah boleh dijadikan petunjuk teknis. Cukup ya kepala direktur rumah sakit saja sudah bisa digunakan petunjuk teknisnya. Tapi kalau SOP, aduh panjang cerita ya. Oke. Saya rasa di bawah lagi titik kumpul, edukasi, oke, lalu evaluasi, ya kan? Yang keenam evaluasi. Oke. Saya rasa sudah cukup bagus ya Bu ya, bisa ditambahkan tadi itu. Kalau makasih Bu. Ya, oke Bu, makasih ya. Asri. Oke, secara cepat Ibu Ayu, saya lihat dulu silakan. Ayu. Let's start. Sudah Bu? Iya, sebentar. Melaksanakan. Oke. Melaksanakan pertemuan. Jadi Anda saja di sini tadi konsultasi ya, menyelesaikan ya Bu ya, Adek ya. Menyelesaikan saja, melaksanakan konsultasi, koordinasi ya.
Oke, kemudian koordinasi dengan teman sejawat dan senior. Di bawahnya lagi, di bawahnya. Oke, lalu konsultasi. Kalau dia pimpinan Ibu, dia koordinasi juga, bukan konsultasi ya. Kalau bukan pimpinannya, kalau kecuali bidang koordinator itu pimpinannya kita, baru konsultasi. Kalau ini Bu, yang KTU koordinasi. Koordinasi. Pokoknya kalau pimpinan kita langsung, berarti itu konsultasi. Ya, Oh, iya. tapi kalau misalnya kita keterkaitan dengan hanya kita ingin mengkoordinasikan kegiatannya, berarti koordinasi ya. Oh, iya. Oke, seru. Jadi dokumentasi itu yang dibawa. Yang pertama itu hasil koordinasi. Hasil koordinasi kan nanti ada dokumennya ya, surat saran dan ininya dalam bentuk notulen. Kemudian dokumentasi. Oh, iya. Catatan hasil konsultasi ya langsung. Nanti dokumentasi itu berarti dalam bentuk foto saja. Jadi hasil konsultasi melalui catatan boleh. Oke, lalu kenapa ada lagi persiapan yang kedua? Persiapan kan tadi di atas. Coba lihat yang kedua. Nah, berarti sosialisasi sudah di situ, tidak persiapan lagi. Kalau kita persiapan satu kali saja di atas tahapannya. Nah, jadi yang pertama ini sosialisasi melalui apa? Sosialisasi apa kita? Pakai aplikasi Bu, yang terkait aplikasi itu. Sosialisasi apa yang mau disosialisasi? Harus jelas. Aplikasi apa yang mau disosialisasi? Kan cara penggunaannya aplikasinya nanti Bu, terkait cara penggunaan aplikasinya. Oke, kalau begitu membuat daftar hadir sosialisasi menyiapkan. Nah, di sini langsung dia sosialisasi penerapan aplikasi apa deh? Atau sosialisasi penerapan aplikasi harus jelas ini sosialisasinya apa? Aplikasi apa titik-titik membuat materi, daftar hadir, menyiapkan komponasi. Oke, di bawahnya lagi di bawahnya. Nah, inilah pelaksanaan sosialisasi. Kalau begitu gini, di yang kedua sama tadi, identifikasi kebutuhannya dulu di sini di atas yang kedua. Identifikasi kebutuhan sosialisasi. Baru di bawah ini pelaksanaan sosialisasi kan? Iya, ya Bu. Pelaksanaan sosialisasi. Sambutan ke dalam beri arahan. Pelaksanaan sosialisasi sebenarnya, pelaksanaan sosialisasi itu tadi melaksanakan sosialisasi tidak sambutan lagi. Penyampaian materi sosialisasi mengarahkan. Hapus saja ini Bu. Iya, nggak usah sambutan. Pelaksanaan sosialisasi, pelaksanaannya apa saja tahapannya? Penyampaian materinya Bu, baru ini mengarahkan peserta untuk mendownload aplikasi. Baru yang ketiga? Mengarahkan peserta untuk menginput data-data yang dibutuhkan. Oke. Tanya jawab atau diskusi. Ya, usah lagi ada pembukaan apa gitu kan tahapannya sosialisasi, maka yang sosialisasi saja fokusnya gitu. Nanti capek sekali nanti yang harus diurai ya. Ya Bu. Evaluasi. Kalau 4, ini terlalu sedikit kegiatannya. Tadi berapa sudah? Bertiga kan? 3. Iya. Kan ininya sosialisasi tadi sudah ya, evaluasi penggunaan. Setelah sosialisasi apa lagi yang dilakukan? Evaluasi penggunaan aplikasinya Bu. Kurang kegiatannya tambah satu lagi. Apa kira-kira kegiatannya yang bagus lagi tambah 1? Maksimal minimal 5 ya, 5 kegiatan. Soalnya begini. Yang 5 itu Bu, yang
enggak masuk kayaknya membuat laporan hasil akhir dari semua rangkaian kegiatan. Beda, nggak bisa Oh, masuk iya. ini lain bukan teraktualisasi. Dia kalau gitu masukkan hanya saja berarti sosialisasi. Coba lihat tadi yang identifikasi kebutuhan tadi itu harusnya dia membuat media sosialisasinya ini belum ada, sama dengan tadi yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau identifikasi kebutuhan ini di sini dong identifikasi materi sosialisasi, tidak membuat daftar harian nggak usah kayak gitu toh kan gini. Identifikasi kebutuhan sosialisasi, satu menyiapkan bahan atau materi sosialisasi, kemudian menyiapkan alat dan bahan misalnya dalam misalnya kayak ATK, menyiapkan ATK sosialisasi ya kan, kemudian mengidentifikasi undangan yang akan dibuat misalnya. Nah, kemudian kita yang ketiga itu adalah membuat media edukasi. Ini Bu, edukasi. maaf Bu, ini yang ada yang ketiga ini menyiapkan alat kelengkapan sosialisasi, ini masuk ini pengeras suara sama infokus. Iya, identifikasi kebutuhan namanya, kebutuhan terkait dengan pengeras suara. Iya, enggak apa-apa, ini identifikasi kebutuhan kan. Mengidentifikasi alat kelengkapan sosialisasi, nanti ada tersedianya pengeras suara, infokus, kan begitu. Bahasa output nanti dipakai, tersedianya pengeras suara, infokus, dan seterusnya. Nanti yang ketiga itu nanti pembuatan media sosialisasi itu dibikin di tahap ketiga. Nah, misalnya membuat media edukasi melalui PowerPoint kah, atau melalui poster kah, atau melalui apa kayak tadi teman-teman yang lain. Itu bikin tahapan yang beda sendiri. Jadi keluarkan tadi media sosialisasi di sini tadi, keluarkan saja yang di itu membuat materinya ini membuat bahan ini Bu. Ini enggak usah kan, kebutuhannya saja dulu kita identifikasi kebutuhannya. Nah, nanti yang ketiga ini membuat media atau materi untuk sosialisasi itu. Nah, itu jadi tahapannya berbeda. Tahapannya yang kalau kita membuat media itu kan yang pertama kita apalagi namanya mencari referensi yang tadi saya cerita ya. Cari referensi, setelah kita cari referensi, habis itu kita menyusun materi. Nah, setelah itu, jadi bisa jadi kegiatan. Nah, jadi ayo nanti kegiatannya jadi 5. Ya, pastikan kegiatannya 5. Soalnya kalau hanya 4, takutnya ada satu nanti yang nggak diakui, akhirnya nanti mengurangi nilai ya. Nah, Oke, saya rasa cukup. Ayo ya, nanti disempurnakan saja deh, menyesuaikan. Terima kasih Bu. Aduh, Ibu Siti Ramalia ya, secara cepat. Siti Ramalia silakan. Jadi bukan bahan konsultasi ya, hasil konsultasi. Nanti jadi berupa dokumen. Oke, melakukan konsultasi dengan, dan lagi di bawahnya. Bukan lagi konsultasi, koordinasi saja dengan tim Tancep. Ya, oke Bu. Membahas rencana kegiatan kalau membahas rencana kegiatan itu berarti kan rapat ya, rapat pembahasan rencana kegiatan. Jadi bentuknya rapat. Jadi outputnya notulen, bukan hanya dokumentasi, ya. Melakukan rapat kegiatan, rencana kegiatan
melakukan rapat kegiatan. Terus lagi pimpinan dan arahan. Ya rapat nanti kan ada hasilnya. Ya, melakukan rapat persiapan kegiatan. Outputnya kan rapat itu notulen, daftar hadir, kan gitu ya. Lalu di bawahnya lagi. Nah, itu mencatat hasil diskusi. Nanti jadinya di rapat itu. Udah ya, Siti. Jadi nanti rapat jadi tiga kegiatan saja, 3 tahapan saja cukup ya. Kemudian buat bahasa bervideo tutorial, infografis. Oke. Nah, yang tadi ini yang saya bilang, Siti, ini dipisah. Yang video membuat bahan sosialisasi video dipisah, tutorial Masing-masing. ya masing-masing jadi kegiatan. Ibu. Ya, karena beda tahapannya. Jadi mencari kayak referensi, bukan dokumentasi outputnya, referensi outputnya, bukan dokumentasi. Dokumentasi hanya foto saja ya. Lihat. Lagi di bawahnya lagi. Kalau yang di website ini mengintegrasikan tadi, kalau misalnya sudah selesai medianya kita buat, maka baru kita integrasikan ke website. Sama tadi dengan punya Pak siapa itu tadi, itu pengintegrasian ke web. Rinaldi, yang kayak Rinaldi punya tadi. Nah, jadi kalau sudah jadi medianya, baru kita integrasikan masuk ke dalam websitenya kantor ya. Kan gitu rencananya ya. Kan, ya, jadi dijadikan tahapan itu, jadi tahapan dia. Supaya tahapannya banyak-banyak. Oke, sudah. Selama rancangan, infografis, semua kompresi. Oke, lalu lagi di bawahnya. Melakukan review uji coba. Ini lagi uji coba bahan sosialisasi. Ini digabung. Misalnya begini toh, kalau kita sudah, ini tahapan saja, ini bukan kegiatan. Jadi kalau misalnya gini, kita sudah membuat tadi dari bentuk video. Setiap apa yang media yang kita buat atau materi yang kita buat itu harus kita review kan. Nah, jadi itu tahapan saja, bukan kegiatan. Ya, oke, lagi bawahnya deh. Lagi. Langsung evaluasi ya. Oke, yang tadi saran saya seperti itu ya, Bu Siti. Jadi tadi ada dipisah, setelah dipisah baru diintegrasikan masuk ke web, baru dipublikasikan, baru dievaluasi. Saya kira cukup ya. Nanti menyesuaikan sesuai saran-saran yang saya tadi dengan teman-teman sebelumnya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, oke. Lalu Cita, silakan. Sudah ada gambarnya Bu? Sudah. Melakukan konsultasi. Oke, lalu bawahnya apa tadi? Maaf, lewat tadi saya kegiatan 1. Saya coba kegiatannya. Tapi kenapa kayak gitu ya? Kayak pecah gitu ya? Soalnya matanya Ibu ini rabun-rabun sudah. Oh iya. Melakukan kegiatan persiapan pelaku. Oke. Oh ya, oke. Oh ya, ini sudah so good. Melakukan konsultasi diskusi. Konsultasi saja, saya diskusi. Melakukan konsultasi. Kita namanya konsultasi hanya dengarkan masukan saja ya kan? Iya Bu, siap. Melakukan konsultasi dengan mentor, nanti tahapannya yang tadi mendapatkan arahan mentor. Ini arahan dalam bentuk dokumentasi, sama dengan teman-teman yang tadi ya, hasil konsultasi, hasil koordinasi, ya kan, nanti berarti ada semacam apa yang
apa yang disarankan sama mentor nanti harus kita catat. Nah, itulah yang menjadi outputnya nanti, ya, Cita. Jadi ini lainnya nanti. Kemudian yang kedua, koordinasi dengan kepala ruangan, koordinasi, oke. Lalu ketiga, melakukan koordinasi dengan petugas, oke, boleh, silakan. Baru, oke. Ini lembar evaluasi ini saya tunggu dulu, stop dulu. Apa ini? Membuat media edukasi poster. Nah ini tadi juga saya bilang yang dipisah ya, poster lain, leaflet lain. Lembar evaluasi ini maksudnya apa ya, Dek? Yang kayak bagaimana kita? Lembar evaluasi nanti Bu dibagikan di akhir kegiatan berupa kuesioner. Nanti berarti dievaluasi saja saya untuk evaluasi. Jangan nah, jadi nanti begini, membuat media edukasi poster, stop. Kan membuat edukasi media leaflet, stop. Ya kan? Nanti evaluasi ini nanti dibawa dievaluasi. Kan tahapan evaluasi tadi membuat instrumennya, kemudian membagikan kuesionernya. Setelah dibagikan kan diisi, baru dianalisa datanya, selesai kan? Nah, jadi itu nanti di akhir. Jadi membuat media edukasi poster, membuat leaflet beda. Nah, lembar evaluasi nanti dibawa dievaluasi. Oke. Lalu ini Bu yang di tahapan kegiatan yang keempat saya cantumkan membuat lembar evaluasi. Atau ini dipisah, Bu? Evaluasi saja, Dek. Dievaluasi saja supaya tidak berulang-ulang kegiatannya. Oh iya, siap. Dibawa saja. Nanti masukkan dievaluasi. Ya. Identifikasi kegiatan itu tidak usah lagi. Jadi nanti kegiatannya langsung sosialisasi. Tahapannya identifikasi kegiatan. Identifikasi sudah tidak di atas harusnya. Jadi itu nanti kan ini langsung kegiatan sosialisasi. Jadi Ibu, saya pikir Ibu kalau yang pertama itu kan masih meminta konsultasi dengan mentor. Kalau yang ini dia holistik, Dek. Kalau tidak usah berulang-ulang karena kegiatan kita cuma 1 bulan. Jadi kalau kita mengkonsultasikan ke mentor itu sudah holistik seluruh kegiatan dalam 1 bulan. Jadi tidak berulang-ulang lagi, ya kan? Nah, jadi kegiatan 3 itu sosialisasi. Yang pertama identifikasi kegiatan sosialisasi, kemudian pembuatan materi sosialisasi, kemudian pelaksanaan sosialisasi. Nah, kan seperti itu ya. Nah, jadi identifikasi ini hanya berupa tahapan kegiatan, bukan kegiatan, ya. Iya, siap. Bawahnya lagi. Nah, tadi itu dipisah ya medianya. Medianya yang dipisah. Media itu karena outputnya beda. Iya, Bu. Oke. Kemudian di bawahnya lagi. Oke, nanti langsung terakhir evaluasi ya. Evaluasinya dibikin bersusun tadi, kayak tadi yang saya bilang. Iya, Bu. Iya. Tadi pembuatan kuesioner itu dibawa turun ke bawah. Iya, Bu. Siap. Nah, jadi di dalam pengelolaan kegiatan di pemerintahan itu siklusnya itu seperti jadi ada persiapan, ada pelaksanaan, ada evaluasi. Jadi siklusnya seperti itu. Jadi nanti dia tidak bolak-balik ya. Jadi makanya tadi kalau kita membuat tahapannya sudah sesuai dengan siklusnya. Persiapan dulu, baru kita laksanakan, baru kita evaluasi kan gitu ya. Oke. Saya kira cukup Cynthia, nanti Cinta ya bisa menyelesaikannya. Cinta, Bu. Ibu, bisa saya konsul judul, Bu? Boleh. Apa judulnya dari itu? Apa judulnya? Kayaknya kepanjangan, Bu, atau bagaimana? Upaya pencegahan peningkatan risiko tinggi dalam kehamilan. Kan kemarin ada kita bahas ini, Dek, ya kan? Cita ya. Upaya pencegahan melalui sosialisasi. Pakai lagi melalui sosialisasi. Tidak usah
upaya pencegahan peningkatan risiko tinggi dalam kehamilan. Multimetode nggak usah, nggak usah ya, pakai multimetode barangkali deh. Coba lihat upaya pencegahan. Ya. Ada kemarin itu saya sudah kirim deh. Iya Bu, iya Ibu yang tambahkan. Bentar ya, kemarin kemana ya? Kemarin Bu, Ibu minta ditambahkan multimetode karena saya pakai beberapa metode, kemudian Ibu suruh spesifikkan untuk wilayahnya. Saya di sini menspesifikkan khusus Kelurahan Panasakan, Bu. Iya. Upaya pencegahan. Upaya peningkatan risiko tinggi dalam melalui sosialisasi. Kalau ininya enggak usah, kalau 4T-nya bisa enggak usah disampaikan. Sosialisasi saja, upaya pencegahan peningkatan risiko tinggi dalam kehamilan melalui sosialisasi berbasis multimetode, begitu saja. Ibu, mohon maaf, untuk risiko tinggi ini sangat luas, Bu. Untuk pengetahuan risiko tinggi sangat luas, makanya saya sengaja ambil 4T. Kalau begitu begini, upaya pencegahan risiko 4T aja berarti. Ya enggak? Upaya pencegahan faktor risiko 4T dalam kehamilan, ya kan? Iya kan? Begitu ya, Sinta? Melalui sosialisasi. Upaya pencegahan. Upaya pencegahan risiko 4T, ya kan? Melalui sosialisasi berbasis multimedia, kan begitu. Ini nanti tolong upaya pencegahan ini tolong nanti didiskusikan sama mentor ya. Didiskusikan ulang, Cita diskusikan sama mentor. Nanti salah tujuan ya. Jadi diskusi, tapi kalau memang itu tadi sangat luas yang di atas, maka kita persempit ke langsung risiko. Tapi Cita harus sampaikan juga ke mentor supaya tidak miss ya. Iya, Bu, iya. Saya kira cukup dulu ya buat Cita ya, nanti karena ini. Iya, makasih, Bu. Ya, ada 3 nih. Sudah habis waktunya. Ya, oke, terima kasih Cita ya. Ya, jadi jangan lupa selalu berkonsultasi dengan mentor ya, Cita. Jangan sampai, dan ini bukan hanya untuk Cita, semuanya harus selalu koordinasi sama mentor. Oke, Agriansa, ya cepat ya, bisa lebih cepat lagi. Oke, silakan. Agriansa. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Sudah kelihatan. Sama ya. Lama. Stop dulu deh, stop dulu aja dulu, baru share ulang. Kayaknya lama dia. Stop share dulu deh. Insya stop dulu baru share ulang deh.
ya. Green enggak muncul deh. Di stop dulu aja, di stop. Baru share ulang. Sudah mau karaoke nih orang di rumahnya Agri ya. Silakan. Maaf Bu, nggak bagus jaringanku Bu. Ya udah nanti Agri tanya ke saya. Ya. Soalnya juga di situ lagi jadi. Ya. Baik Bu. Ya. Iya, oke. Ganggu taruh di belakang. Oke, Asri. Kancing laptop Bu. Pak Ahmad. Saya host ya. Oh ya ya. Kemudian ke mute. Oke. Aman. Astin silakan. Singkat padat jelas ya, Dek. Ya, Bu. Sudah, Bu? Ya. Kelihatan. Nanti tadi ya disempurnakan ya, jangan bahan konsultasi, hasil konsultasi saja, tidak usah bahan. Kalau bahan kan bukan hasil. Hasil konsultasi. Nanti dia berupa kayak notulen begitu ya. Oke, baru lalu membahas ini membahas ini dalam bentuk apa? Rapat kah, diskusi kah ya? Ini dia harus jelas nih. Apakah kegiatannya rapat atau diskusi? Ya, yang kedua. Oke, lalu turun lagi nanti baru diperbaiki. Mengumpulkan, membuat media penyuluhan, membuat literatur dan internet buku. Oke, lalu leaflet. Oke. Oke, review saja di sini, tidak usah laporkan. Mereview hasil, mereview bahasa Indonesianya apa ya? Yang di mana, Bu? Ini yang nomor melaporkan pembuatan leaflet ini kepada pimpinan, tidak usah lagi lapor-lapor terus kan. Mereview ini, jadi nanti reviewnya itu melakukan review hasil pembuatan leaflet. Nanti tulisannya tidak begitu ya, nanti bisa tulisannya Ya, yang Bu. kepada pimpinan program mereview hasil pembuatan leaflet. Apa ya bahasa Indonesianya? Coba cari bahasa Indonesianya ya, saya sedikit minta lupa bahasa Indonesia. Oh iya, nanti Minta verifikasi. Oke, baru ini tadi terbalik, bukan review, itu berarti yang terakhir toh, setelah di apa sih kegiatannya tadi itu? Yang mana, Bu? Menyusun leaflet. Itu tadi kegiatannya ini apa? Ini kegiatan mereview ini apa tadi kegiatannya? Apa tadi? Melaporkan hasil. Enggak, kegiatannya. Ini kan tahapannya. Kegiatannya apa tadi? Membuat media penyuluhan. Yang pertama mengumpulkan literatur. Oke. Baru melakukan penyusunan. Kenapa ada leaflet lagi? Ini tadi atau penyuluhan yang masih ini? Kedua ini, Bu. Jadi begini, tadi yang saya seperti yang tadi saja, Astin. Jadi kalau kita buat media penyuluhan melalui leaflet, maka itu tahapannya beda, ya kan?
Kalau kita nanti membuat media penyuluh, jadi bukan lagi melakukan di sini melakukan penyuluhan, misalnya melakukan penyuluhan melalui melalui penggunaan misalnya media leaflet. Maka di sini tahapannya ini menjadi tahapan ini. Ya ini jadi saya lihat ini rata-rata peserta harusnya jadi tahapan dibikin kegiatan, dibikin tahapan begitu jadinya. Oh iya Bu. Membuat di sini melakukan ini kan membuat media penyuluhan. Nanti tahapannya membuat media penyuluhan apa ini? Media penyuluhan melalui apa? Nah, jadi membuat media penyuluhan melalui leaflet, ya kan? Membuat media penyuluhan melalui buku misalnya, itu kan harus jelas kegiatannya, ya. Kemudian lagi di bawahnya. Nah, sekali lagi jangan terlalu sering melapor-laporan itu kan di atas itu pokoknya dia kalau kita buat media kan seperti itu kita kumpulkan literaturnya. Kemudian kalau memang harus ada verifikasi dari pimpinan, tidak apa-apa juga. Tapi yang setelah kita susun baru kita minta verifikasinya atau kita minta legalisasinya ya kan, tanda tangan. Your speaker has changed speaker LT. Oke, baru coba di bawahnya lagi. Ini penyuluhannya lagi pakai apa? Pakai Bu, ada materi pakai leaflet. Ini kan berulang-ulang deh. Tadi kan sudah ada di atas toh. Nah, kan tadi menyiapkan materi leaflet. Kan leafletnya sudah dibikin. Jadi di sini langsung penyuluhannya saja. Penyuluhan itu persiapan penyuluhan. Itu kan tentu di situ. Nah, kemudian membagikan leafletnya, kemudian melaksanakan penyuluhannya. Kan begitu ya, Bu? Ya. Melalui leaflet materi kan melalui leaflet. Jadi sosialisasinya harus jelas apa yang kita sosialisasikan melalui leaflet tentang apa kan begitu ya, harus spesifik. Kemudian di bawahnya lagi. Oke. Lagi tuh tadi saya lagi terus begitu ya, ini disesuaikan evaluasinya. Evaluasinya itu kita buat dulu instrumen evaluasi. Tidak usah lagi berkonsultasi dengan pimpinan, kan sudah tadi di atas, ya. Ya, oke. Disesuaikan saja tadi, seperti yang saya bilang. Jadi saya tidak, laporan kegiatan aktualisasi tidak masuk dalam kegiatan aktualisasi ya. Ini hanya tahap kegiatan yang menyelesaikan isu. Jadi kegiatan dan tahapan kegiatan itu dibuat tujuannya adalah menyelesaikan isu. Mengapa kemudian laporan aktualisasi itu tidak masuk dalam tahapan aktualisasi, tahapan atau kegiatan aktualisasi ya. Oke. Nanti disempurnakan ya Bu Astin sesuai dengan tadi penjelasan saya di awal. Oke, saya kira cukup ya Bu, sudah habis soalnya waktunya. Oke, terima kasih. Khawatir nanti. Selanjutnya Nurhaningsi, cepat ya Dek. Silakan stop share dulu Bu Astin. Oke, langsung Ibu Nurhaningsi. Belum bisa masuk Bu. Nggak bisa share screen ya? Iya. Kalau nanti Ibu sudah Bu. Oke. Ya, oke. Kenapa jadi loncat di tahapannya, Dek? Hah? Konsultasi. Lalu? Ya, lanjut.
Jadi tadi kalau kayak persetujuan mentor, adanya surat persetujuan mentor. Jadi seperti itu. Jadi outputnya surat, ya. Nah, kayak begitu. Kalau Oh iya, Bu. oke, di bawahnya lagi, di bawahnya lagi. Persiapan pembuatan kontrol. Jadi persiapan itu tidak masuk lagi persiapan sayang, karena kita kan tadi sudah siapkan di atas. Jadi langsung pembuatan media kontrol card itu. Satu mencari referensi. Jadi tidak lagi persiapan. Jadi yang tahapan pertama adalah melakukan persiapan pembuatan kontrol card melalui pencarian referensi. Jadi itu jadi tahapan persiapannya. Iya, Bu. Jadi kegiatannya adalah pembuatan media kontrol card Indonesia itu tadi. Oke, ya. Jadi yang ini dong, Bu, mencari referensi saya hapus saja, Bu. Sudah betul, enggak apa-apa. Tapi di sini tahapannya, kegiatannya langsung kegiatan kontrol card ini. Jadi tidak persiapan lagi. Iya, Bu, ya. Ya. Kemudian yang ketiga itu apa? Pembuatan format apa? Mencetak. Oh, ini. Mencetak kartu. Oh iya, oke. Boleh. Langsung jadi persiapannya ya, kita usut persiapan. Kan persiapan jadi tahapan. Oke, buah-buah. Oke, lalu kelima. Oke, melakukan pelayanan laboratorium boleh. Lalu laporan aktualisasi nggak usah, evaluasi manfaat saja dari aktualisasi yang kita lakukan ya. Evaluasi saja, evaluasi. Nah, jadi tidak usah ya. Oke, Nur Haninti nanti disempurnakan saja ya. Sesuai dengan yang tadi saya sampaikan dari awal dari Bu, boleh saya konsul dulu atau nanti saya via chat saja? Via chat saja ya, via chat saja supaya tidak buyar nanti konsentrasi. Ya, Bu. Buyar nanti konsentrasi. Oke ya. Saya kira cukup, Bu, silakan stop share dulu. Nanti kalau terkait dengan judul, komentar dulu baru ke saya. Ya. Komentar dulu ke saya. Kalau saya sisa nanti menyederhanakan saja hasil kesepakatan Ibu Nurhaninsi dengan mentor. Nah, jadi saya tidak menentukan judul. Saya hanya nanti judul itu saya sesuaikan dengan tujuan saja. Nah, jadi pastikan dulu mentor sudah setuju, baru nanti hubungi saya, gitu ya. Nanti. Baik, Bu. Oke. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya kira, ada lagi satu ya, belum ya? Rizal sudah, Rizal belum? Belum, Bu. Oh ya, Rizal sudah, ya sudah satu kali lagi terakhir ya. Sebenarnya ini bonusnya sudah banyak ini, sudah dari tadi habis waktu. Tapi lagi berbaik hati nih Pak Ahmad. Ya, silakan Rizal. Sudah, Bu. Ya, coba lihat di tahap pertama. Oh. Ini berkonsultasi, nanti diganti ya, disesuaikan nanti teman-teman tadi Rizal. Jadi persiapan, berkonsultasi itu jadi tahapan, oke? Oh, siap. Yang kedua tadi
Yang kedua juga sama. Yang kedua itu juga jadi tahapan saja. Kemudian yang ketiga, buat stiker. Stikernya apa? Stiker apa? Nanti harus jelas stiker apa, Dek. Gitu ya. Iya, Bu. Lalu tidak usah, sekali lagi tidak usah terlalu berulang-ulang berkonsultasi dengan mentor. Membuat stiker itu menyiapkan bahan stiker apa dan begitu saja ya. Tidak usah lagi berkonsultasi terus, begitu kan sudah dikonsultasikan dari atas. Baru cetak stiker. Oke, melaksanakan penegakan ya. PKL yang melanggar ini harus jelas, ini penegakan perda ketika pada PKL di wilayah mana harus jelas supaya kita sudah menentukan dalam 1 bulan saja soalnya kegiatannya ya. Oh, iya, Itu sudah harus ada place-nya ya. Kan di dalam aktualisasi ini harus 5W ya. What, apa, when, where, terus how ya kan, jadi bagaimana, di mana ya kan. Nah, ya, jadi harus jelas di mana nanti kita akan melakukan penegakan perda karena waktunya cuma 1 bulan. Kemudian yang di bawahnya Monitoring, Bu. Apa? Evaluasi. Evaluasi saja, tidak usah monitoring ya. Melakukan evaluasi, tidak usah melakukan evaluasi manfaat dari kegiatan itu, kan begitu ya. Evaluasi manfaat aktualisasi. Nah, begitu saja saya rasa ya. Iya, Bu, ya, Bu. Rizal nanti silakan disesuaikan saja. Oke, dan teman-teman tadi kan saya sudah banyak panjang lebar kurang lebih semua kan masalahnya sama. Ya, jadi nanti kita disempurnakan. Teman-teman, nanti kan kita masih ada pembimbingan lagi sebelum rancangan, ya. Nah, terus melakukan penyempurnaan, jangan lupa berkoordinasi ke mentor, setelah sepakat dengan mentor baru ke saya. Oke? Baik, saya kira cukup, Rizal. Silakan stop Iya. ya. Iya, makasih, Bu. Ya. Oke, baik. Terima kasih adik-adik sekalian ya sudah dengan sabar tadi ya mendengarkan semuanya tadi, teman-teman. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan melakukan penyempurnaan ya, namanya juga usaha. Baik, saya mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian ya. Saya mohon maaf karena keterbatasan waktu dan mundurnya waktu. Terima kasih atas partisipasinya, terus bersabar ya, sabar, kerjakan saja semuanya dengan ikhlas. Jadi sebentar lagi kita akan seminar rancangan, persiapkan diri, jaga kesehatan, mudah-mudahan kita sehat sampai menuju ke seminar nantinya. Oke, saya akhiri untuk sesi kita pembimbingan malam ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sejahtera untuk kita. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, saya izin live ya, Dek. Bu. Laju anuku, Du. Bukunya itu harus kok ikut dulu yang dari awal, bukan yang Ibu bilang saja, bro. Tidak dia baca sudah punyamu. Laju anuku. Tidak dia baca sudah punyamu. Tidak tercerahkan tuh saya. Sudah jauh, sudah lift Jo LPG. Salif sudah saen. Iya, istirahat guys, istirahat. Capek besok lagi. Upload. Hati-hati jalan. Di grup kan? Tidak mau saya upload, pokoknya saya dulu kasih puas 1 hari. Maaf. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.